sahabat Ganesha, kembali lagi kita berjumpa pada acara Bincang Ganesha. Saya Putu Sosiawan yang akan membantu bincang pada kali ini. Tentu hari ini ada suasana yang berbeda karena sebelumnya kita di dalam ruangan, kita hari ini terjun langsung ke lapangan. Kita akan berbincang terkait dengan pengelolaan badan usaha milik desa berbasis akuntansi berkelanjutan. Dan tempatnya adalah di Desa Bengkale, salah satu badan usaha milik desa yang sudah menyandang status sebagai badan hukum, dan ini tidak terlepas dari pendampingan yang dilakukan oleh akademisi Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu Bapak Dr. Putu Sukma Kurniawan, adalah akademisi dari Fakultas Ekonomi. Dan pada kesempatan kali ini kita berbincang langsung juga dengan Bapak Direktur dari BUM Desa Bengkale, Bapak Komang Agus. Bagaimana kabarnya Pak berdua? Sehat? Baik, sehat. Ya. Nah, untuk mengawali perbincangan pada kali ini, mungkin saya ke Pak Agus dulu ya. Bisa diceritakan Pak Agus, badan usaha milik desa Bengkale ini bidang apa saja yang dikelola, dan mungkin bisa disampaikan sekilas awal mula berdirinya BUM Desa ini. Silakan. Baik. Ini awal mula berdirinya BUM Desa ini tahun 2014 ya, tahun 2014. Terus itu saya diangkat jadi ketua itu sekitar tahun 2016. Lanjutnya setelah tahun 2021 itu BUMDes itu diwajibkan untuk mempunyai badan hukum itu. Nah, untuk mempunyai badan hukum itu pasti ada syarat yang diperlukannya. Nah, yang pertama kan harus ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, punya unit usaha, punya pegawai lah itu karyawan, punya pembukuan juga yang bagus, terus itu punya rencana kerja gitu. Nah, inilah saya dibantu oleh Pak Putu Sukma karena waktu itu pengabdian masyarakat di Desa Bengkale, dibantu dalam hal untuk ini ya, pembukuannya itu. Dan akhirnya pada bulan September 2022, BUMDes Bengkale berhasil memperoleh sertifikat berbadan hukum. Ya, dan untuk sektor usaha yang digarap sampai saat ini apa saja? Sektor usaha yang digarap yang pertama simpan pinjam, nah itu udah ini simpan pinjam, terus ada toko, ada unit air, unit jasa, unit sampah, dan sebentar lagi dengan rencananya ini ayam petelur bentar lagi. Nah, kita lanjut ke Pak Sukma. Bisa disampaikan Pak dari sisi akademisi bagaimana peran BUMDes untuk pembangkitan ekonomi masyarakat desa? Terima kasih Pak Putu. Jadi memang kalau kita lihat BUM Desa ini kan sebenarnya kekuatan ekonomi masyarakat desa ya. Jadi masyarakat desa itu menyadari bahwa mereka punya potensi, kemudian mereka membentuk BUMDes, bekerja sama dengan pemerintah desa, sehingga segala potensi desa itu bisa dikelola mandiri oleh masyarakat desa melalui BUMDes. Nah, tentunya di sini peran BUMDes kan ada 3. Peran ekonomi, penggerak ekonomi desa, kemudian pemberdayaan masyarakat desa, dan juga adalah fungsi dari keberlanjutan. Jadi keberlanjutan di sini adalah fungsi BUMDes yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan. Jadi seperti kita lihat misalkan di BUM Desa Vali Karya Lestari Bengkale ini, bagaimana komitmen dari manajemen BUM Desa untuk membantu pengelolaan dan pengolahan sampah yang ada di BUM Desa, sehingga lini bisnis pengolahan sampah ini kita maksimalkan nanti oleh Pak Direktur dan mitra BUM Desa menjadi pupuk begitu, sehingga itu akan menjadi sumber pendapatan baru bagi desa. Jadi memang kita lihat BUM Desa sekarang tidak hanya fungsi ekonomi saja, tapi juga bisa berperan dalam fungsi menjaga sumber daya alam di desa. Begitu. Nah, mungkin bisa disinggung sedikit Pak terkait dengan akuntansi berkelanjutan gitu. Nah, masyarakat mungkin masih ada yang awam lah dengan konteks ini. Bisa dijelaskan seperti apa itu sesungguhnya akuntansi berkelanjutan itu Pak? Jadi memang akuntansi keberlanjutan itu adalah akuntansi yang tidak hanya berfokus pada sisi ekonomi saja, tapi juga berfokus pada sosial dan lingkungan begitu. Nah, ketika Tiang dan Pak Komang Pak Direktur bekerja sama begitu, kolaborasi antara akademisi dengan manajemen BUM Desa dengan pemerintah desa, kita mendapat sesuatu yang menarik di Bengkale bahwa ternyata manajemen BUM Desa niki sudah punya komitmen tinggi begitu untuk tidak hanya berfokus pada laba, tapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat dan juga menjaga lingkungan di desa. Seperti kita tahu kan masyarakat di Bengkale ini kan juga ada warga Kolok ya, yang
yang bagaimana dengan Pak Direktur dia melakukan literasi keuangan ya, meminjam uang begitu, dana, tapi juga diberikan edukasi terkait bagaimana proses misalkan menyelesaikan hutangnya dan seterusnya. Jadi kan ini bukan hanya fungsi ekonomi saja, tapi ada fungsi pembelajaran di sana, ada fungsi pemberdayaan masyarakat, sehingga kehadiran BUMDes itu tidak serta-merta untuk mendapatkan keuntungan saja, tapi juga bagaimana mengajarkan masyarakat agar melek dengan keuangan begitu. Jadi kehadiran BUMDesa satu sisi juga untuk profit, tapi juga untuk sosial kemasyarakatan. Dan di sisi lingkungan, yang lihat juga Pak Direktur dan teman-teman juga bekerja keras nggih. Bagaimana agar lingkungan BUMDesa ini, lingkungan di desa ini bersih, tapi juga bisa menghasilkan pendapatan di kemudian hari, sehingga terbentuklah unit bisnis pengolahan sampah yang sudah dikelola sedemikian baik sehingga tidak hanya memberikan maksimal kebersihan desa, tapi juga potensi profit untuk BUMDesa di masa depan gitu. Jadi akuntansi keberlanjutan itu ternyata sudah bisa diimplementasikan oleh unit di badan usaha milik desa, sehingga itu tidak hanya menjadi milik perusahaan besar saja, tapi BUMDesa di Buleleng pun, contohnya di Bengkale pun sudah bisa mengimplementasikan. Berarti ini bisa dikatakan sebagai bentuk gayung bersama terhadap SDGs ya? Ya, kalau kita lihat kan BUMDesa Nike seperti yang tanya Pak Direktur, Pak Perbekal, itu kan peran BUMDesa sebenarnya ada juga untuk pencapaian SDGs desa, Pak Putu. Sehingga pencapaian SDGs desa itu tidak hanya tugas pemerintah, tapi Pak Komang selaku Direktur itu juga bisa berperan dalam pencapaian SDGs desa. Sehingga BUMDesa itu juga berperan dalam pencapaian SDGs desa. Ya. Nah, kembali lagi ke Pak Komang. Okay. Bisa diceritakan sedikit dampak apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pengembangan beberapa sektor usaha dari BUMDes selama ini? Dampak yang dirasakan ya terutama pertama dari simpan pinjam, dia pertama lebih mudah, lebih gampang dia untuk meminjam uang tuh. Tuh kalau dari simpan pinjam, dari unit jasa juga sama, Pak. Dia lebih gampang mau beli HP, beli sepeda motor, beli alat-alat elektronik, tinggal datang ke BUMDes, langsung BUMDes yang beliin, nanti dia cicil dari BUMDes. Kalau untuk unit air bersih ya itu juga sama. Itu dulunya warga itu kita nyuci ke kali, ke sungai. Kalau sekarang dia udah di dalam rumah udah langsung airnya bisa nyala. Untuk unit sampah yang dulunya orang sampahnya itu kadang dibakar, dibuang ke pangkung, namanya ke pangkung, ke tukar itu dibuang. Kalau sekarang tuh sampahnya sudah diambil oleh BUMDes dan sekarang sudah diolah sampahnya menjadi pupuk. Mungkin itu aja. Ya, dan bagaimana dampak yang Bapak rasakan dengan adanya pendampingan dari akademisi Undiksa dalam upaya pengembangan BUMDes di desa ini, Pak? Dampaknya ya terus terang sangat sangat bagus karena udah diajari untuk pembukuan yang bagus. Jadi kita bisa lebih transparan ke masyarakat, ke pemerintah desa juga kita lebih transparan karena udah dicek dulu sebenarnya, karena gampang lah karena dilihatnya udah gampang tuh. Nah, kemudian dari sisi pengelolaan sampah, apakah ini juga salah satu dampak yang dirasakan dari program pengabdian yang dilakukan oleh Akademisi Undiksa, Pak? Iya, ini dari pengelolaan sampah juga, iya Pak. Ininya dampaknya ya karena dia kan biar desanya bersih gitu, Pak. Ya itu apa? Ya, dan apa harapan Pak untuk ke depan keterlibatan akademisi, apakah masih diperlukan untuk pengembangan potensi desa Bengkale untuk selanjutnya? Ya itu saya berharap sih terus saja pendampingan, Pak. Ya itu karena saya yang namanya belajar tuh tidak selesai itu aja, Pak. Ya terus saya ingin mendapatkan ini pendampingan dari Pak Prusma itu. Dan untuk di sampah mungkin saya ingin dapat mesin untuk pembakaran plastik biar tidak menimbulkan polusi gitu aja. Ya. Itu aja. Nah, kalau dari Pak Sukma, ada target ke depan bagaimana dengan BUMDes Desa Bengkale atau ada upaya lagi lebih memperluas jangkauan pembinaan terhadap BUMDes di Kabupaten Buleleng khususnya? Terima kasih Pak Putu. Jadi memang kalau kita harapkan misalkan program pemerintah kan ada MBG ya, dana 20% dana desa itu akan diserahkan ke BUMDesa begitu, dan ini prakteknya sudah terjadi di Bengkale begitu, ketika pemerintah desa sudah memberikan dana untuk
BUMDesa Vali Karya Lestari ini, di mana nanti Pak Direktur itu akan mengembangkan lini bisnis ayam petelur gitu. Nah, jadi kan ini juga perlu pendampingan ke depan terkait analisa kelayakan usaha begitu ya. Kemudian bagaimana melakukan pengelolaan lini bisnis baru gitu. Dan ini juga akan kita sampaikan juga ke Dinas PMD, kemudian ke Forum BUMDes Kabupaten Buleleng, sehingga semua BUMDesa yang mendapatkan bantuan dana desa untuk program MBG ini bisa menggunakan dana desanya secara maksimal, sehingga tidak ada cerita nanti uangnya mubazir begitu, sehingga dana desa yang 20% diserahkan ke BUMDes itu tidak maksimal. Jadi memang rencana ke depan begitu kita akan tetap bekerja sama dengan Pak Direktur, kemudian juga dengan BUMDesa lain terkait dengan analisa kelayakan usaha, kemudian pendampingan mungkin perbaikan tata kelola BUMDes, dan juga terus mendampingi jika misalkan BUMDesa itu ada program-program kerja yang baru. Begitu Pak. Dan kalau melihat secara umum, apa yang masih menjadi tantangan di BUMDes saat ini Pak dalam upaya pengembangannya? Yang pertama tentu kalau kita lihat kemudian kita lihat pengalaman di lapangan, pertama adalah komitmen dari pemerintah desa. Jadi masih banyak pemerintah desa yang mungkin dalam tanda petik belum melihat BUMDesa ini sebagai salah satu kekuatan ekonomi di desa begitu. Jadi mungkin itu hambatan pertama. Kemudian yang kedua tentu adalah sumber daya. Jadi kita harus mampu meyakinkan masyarakat desa bahwa berkarir di BUMDesa ini adalah sesuatu yang menjanjikan begitu, yang menguntungkan, sehingga kita harus berpikir bagaimana sistem penggajian, remunerasi bagi manajemen BUMDesa dan karyawannya, sehingga tenaga lokal di desa yang memiliki skill rata-rata itu bisa bergabung di BUMDesa. Dan kemudian yang ketiga masalahnya tentu kolaborasi antar BUMDesa. Jadi kita memerlukan kolaborasi antar BUMDesa di Kabupaten Buleleng, sehingga satu desa itu ketika potensi desanya ada di desa lain, belum ada misalkan di desa tersebut, sehingga itu bisa disuplai oleh BUMDesanya, sehingga ada kolaborasi begitu. Mungkin itu tiga hal yang yang menjadi tantangan ke depan lah Pak Putu untuk BUMDesa kita. Yang pertama adalah komitmen dari pemerintah desa, kemudian sumber daya manusia itu agar yang terbaik bisa berkarir di BUMDesa. Dan yang ketiga tentu adalah kolaborasi ya, bentuk kolaborasi mungkin untuk skup di Buleleng saja dulu. Bagaimana BUMDesa di Buleleng ini kan jumlahnya hampir banyak nih, 129 kan. Bagaimana agar itu bisa berkolaborasi sehingga pertumbuhan ekonomi di Buleleng bisa didukung dari desa. Gitu. Padahal dari sisi potensi berkembangnya cukup besar sesungguhnya Pak. Ya benar-benar. Baik, terima kasih Pak Sukma dan Pak Komang sudah bisa berbagi pada sahabat Undiksa tentang bagaimana pengelolaan badan usaha milik desa dengan baik dan tentunya dikolaborasikan dengan perguruan tinggi. Demikian juga Pak Sukma sudah memberikan pemahaman bagaimana posisi strategis BUMDes dalam upaya pengembangan ekonomi kemasyarakatan. Baik sahabat Ganesa, demikian bincang kita kali ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan program Universitas Pendidikan Ganesa yang dilaksanakan melalui program pengabdian masyarakat oleh para dosen, dan selanjutnya diaplikasikan langsung secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Apabila sahabat Ganesa memiliki hal-hal yang inspiratif untuk bisa dibagikan ke kami tentang hal-hal apa yang bisa diangkat lagi, bisa disampaikan atau memberikan komentar langsung pada media sosial kami. Demikian, sampai jumpa dan salam harmoni. Salam. Acara ini diproduksi oleh